Pernahkah kita melihat aliran air yang awalnya sangat deras dan dangkal, lalu tiba-tiba berubah menjadi tinggi, bergejolak, dan penuh pusaran? Fenomena tersebut dalam ilmu hidrolika dikenal sebagai hydraulic jump atau loncatan air. Hydraulic jump merupakan salah satu fenomena penting dalam aliran saluran terbuka yang sering dimanfaatkan dalam berbagai bangunan air seperti bendungan, saluran irigasi, hingga drainase perkotaan. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana hydraulic jump itu dapat terjadi, faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhinya, serta mengapa fenomena ini sangat penting dalam dunia teknik sipil dan juga bagi ilmu hidrolika. Selain itu, kami juga akan menunjukkan visualisasi hydraulic jump melalui praktikum hidrolika untuk memahami perubahan aliran yang terjadi secara langsung. Hydraulic jump adalah fenomena perubahan aliran air dari kondisi superkritikal menjadi subkritikal dalam saluran terbuka. Kondisi superkritikal merupakan kondisi ketika aliran air bergerak sangat cepat dengan kedalaman relatif dangkal, sedangkan kondisi subkritikal merupakan kondisi aliran yang lebih lambat namun memiliki kedalaman air yang lebih tinggi. Perubahan ini terjadi secara tiba-tiba dan menghasilkan turbulensi yang cukup besar pada permukaan air. Secara visual, hydraulic jump dapat dikenali dari perubahan permukaan air yang mendadak naik dan membentuk gelombang atau pusaran. Dalam praktiknya, fenomena ini sering muncul pada bagian hilir bendungan, saluran pelimpah, maupun saluran dengan perubahan kemiringan dasar. Meskipun terlihat seperti gejolak air biasa, hydraulic jump sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu mengurangi energi aliran air agar tidak merusak struktur di sekitarnya. Oleh karena itu, hydraulic jump sering dimanfaatkan sebagai metode perendam energi pada bangunan hidrolik. Salah satu parameter penting dalam hydraulic jump adalah bilangan Froude atau Froude number. Bilangan Froude digunakan untuk menentukan karakteristik aliran dalam saluran terbuka. Rumusnya yaitu VR sama dengan V per akar G kali Y. Pada persamaan tersebut, V merupakan kecepatan aliran, G merupakan percepatan gravitasi, dan Y merupakan kedalaman aliran. Jika nilai Froude lebih besar dari 1, maka aliran disebut superkritikal, yaitu aliran cepat dan dangkal. Sedangkan jika nilai Froude lebih kecil dari 1, maka aliran disebut subkritikal, yaitu aliran lebih lambat dan lebih dalam. Hydraulic jump terjadi ketika aliran superkritikal berubah menjadi subkritikal secara mendadak. Perubahan ini menyebabkan energi kinetik aliran berkurang dan berubah menjadi turbulensi serta gelombang pada permukaan air. Semakin besar perbedaan energi antara kedua kondisi aliran tersebut, maka semakin besar pula turbulensi yang dihasilkan pada hydraulic jump. Pada praktikum kali ini digunakan saluran terbuka atau flume untuk mengamati fenomena hydraulic jump secara langsung. Air dialirkan melalui saluran dengan debit tertentu sehingga menghasilkan aliran cepat pada bagian awal saluran. Pada kondisi ini, permukaan air terlihat relatif tipis dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, ketika aliran mencapai titik tertentu, terjadi perubahan mendadak pada kedalaman air. Permukaan air yang sebelumnya tenang mulai mengalami turbulensi dan membentuk loncatan air atau juga disebut hydraulic jump. Setelah melewati titik loncatan tersebut, aliran berubah menjadi lebih lambat dengan kedalaman air yang lebih besar. Dari hasil pengamatan, dapat terlihat bahwa hydraulic jump menghasilkan pusaran dan gelombang yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan adanya pelepasan energi yang besar akibat perubahan kondisi aliran. Selain itu, titik terjadinya hydraulic jump juga dapat berubah tergantung pada debit aliran, kemiringan saluran, dan juga kedalaman air. Semakin besar debit aliran, maka hydraulic jump yang terbentuk biasanya akan semakin kuat dan lebih panjang. Salah satu fungsi utama hydraulic jump adalah sebagai perendam energi aliran air.
Ketika aliran berubah dari superkritikal menjadi subkritikal, sebagian energi kinetik hilang akibat turbulensi dan gesekan antar partikel air. Kehilangan energi ini sangat penting dalam bangunan hidrolik karena dapat mencegah kerusakan pada dasar saluran maupun struktur di sekitarnya. Jika energi aliran tidak dikurangi, maka aliran berkecepatan tinggi dapat menyebabkan erosi, penggerusan dasar saluran, bahkan kerusakan konstruksi. Oleh karena itu, hydraulic jam sering disengaja dibuat pada bangunan pelimpah bendungan maupun saluran pengendali banjir. Dengan adanya hydraulic jam, energi aliran dapat dikontrol sehingga aliran air menjadi lebih stabil dan aman. Dalam kehidupan nyata, hydraulic jam memiliki banyak penerapan dalam bidang teknik sipil dan sumber daya air. Pada bendungan, hydraulic jam digunakan pada kolam olak atau stilling basin untuk merendam energi air yang jatuh dari spillway. Pada sistem drainase perkotaan, hydraulic jam membantu mengurangi kecepatan aliran sehingga dapat meminimalkan erosi dan kerusakan saluran. Selain itu, fenomena ini juga dapat ditemukan pada saluran irigasi, sungai buatan, maupun saluran pengendali banjir. Dalam memahami hydraulic jam, seorang engineer dapat merancang bangunan air yang lebih aman, efisien, dan tahan terhadap kerusakan akibat aliran berenergi tinggi. Dari praktikum dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hydraulic jam merupakan fenomena perubahan aliran dari kondisi superkritikal menjadi subkritikal yang disertai pelepasan energi cukup besar. Fenomena ini ditandai dengan kenaikan permukaan air secara mendadak serta munculnya turbulensi pada aliran. Hydraulic jam memiliki peran penting dalam sistem hidrolika, terutama pada bagian peredam energi untuk menjaga stabilitas dan keamanan bangunan air. Melalui praktikum ini, diharapkan pemahaman mengenai perilaku aliran saluran terbuka dan penerapan hydraulic jam dalam dunia teknik sipil dapat semakin meningkat.